أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ghani rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pada pagi hari ini, pertama tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari Bapak Ibu sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Izinkan pagi hari ini saya melanjutkan bedah buku Kanal Berkah. Hidup insya Allah semakin indah, mudah, dan barokah. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Bila pertemuan pertama kita sudah bicara apa bedanya kanal dengan sungai. Kalau kanal dibuat, tapi kalau sungai terbuat dari alam secara umum. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi kanal berkah, ingin menjadi saluran berkah, berarti kita harus punya niat untuk menciptakan. Kita yang menciptakan. Seberapa besarnya, panjangnya, mau dialirkan kemana, itu tergantung kita. Nah, mengapa kita perlu menjadi kanal berkah? Pertemuan yang lalu minimal ada 3 yang utama, ingin menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah dan di sisi manusia. Dan salah satu agar kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah adalah manusia yang memberi manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Ini ya rumusnya. Jadi hidup yang sekali-kalinya misi kita adalah manusia yang bermanfaat. Jadi kalau nggak bermanfaat, mohon maaf, nggak beda dengan makhluk lain. Kalau pimpinan kantor seperti kambing, hidup, nikah, beranak, selesai. Kita harus memberi manfaat. Yang kedua, ingin menjadi manusia yang lebih dicintai Allah. Seperti apa yang manusia yang dicintai Allah? Allah menyampaikan dalam hadis, Rasul menyampaikan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kita udah mukmin, tapi mukmin dibagi 2. Ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Dan mukmin yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kuat imannya, kuat ekonominya, kuat ilmunya, dan sebagainya. Dan yang ketiga tentu ingin menjadi manusia yang hidupnya lebih indah, lebih mudah, dan barokah. Ini kemarin sudah. Dan hari ini kita sebetulnya ingin mengupas 7 kiat dasar untuk menjadi kanal berkah setiap saat. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Untuk bisa menjadi kanal berkah seperti kitab-kitab yang lain yang saya coba ikuti adalah mengetahui keutamanya dulu. Jadi orang akan tertarik ketika tahu utamanya. Keutamaan sholat misalnya di bab sholat, keutamannya zakat, dan sebagainya. Hari ini kita coba mengetahui keutamaan menjadi kanal berkah. Di halaman 1 di buku kami, keutamaan menjadi kanal berkah banyak sekali, tapi saya mencoba pagi hari ini mengumpulkan 5 lah. Yang pertama, menjadi kanal berkah akan tetap tinggal di bumi. Nah, ini yang menarik. Jadi bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, umur kita terbatas, tapi kebaikan kita tanpa batas. Hari ini kita sama-sama kuliah subuh. Nanti akan ke depan membaca hadis, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan lain sebagainya. Kalau ditanya Imam Bukhari masih ada apa enggak? Masih hidup atau sudah meninggal dunia? Meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia disebut 24 jam. Di sini jam sekian, di
pindah lain tempat jam sekian, terus 24 jam. Ya, kalau di Bekasi ada Ki Haji Nur Ali. Ki Haji Nur Ali udah nggak ada, tapi kalau Bapak lewat ke ujung Menteng di situ, ke ujung Harapan, At-Taqwa, di mana-mana At-Taqwa, seakan-akan Ki Haji Nur Ali masih ada, padahal sudah tidak ada. Ini yang dikatakan bahwasanya yang tinggal di bumi, orang yang memberi manfaat akan tetap tinggal di bumi. Dikatakan wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Kalau diterjemahkan secara lengkap di Quran ini, surat Ar-Ra'd ayat 17, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap tinggal di bumi. Subhanallah ya. Jadi kalau enggak, kita akan kayak buih aja, ngalir ada sudah habis. Tapi ya, siapa yang tetap tinggal di bumi, tetap ada di bumi mereka yang memberi manfaat kepada manusia. Demikianlah Allah memberi perumpamaan-perumpamaan. Jadi ini yang kenapa kita harus membuat misi hidup kita, hidup yang sekali-kalinya kita harus menjadi kanal berkah. Kita mungkin umurnya terbatas, tapi kebaikannya tidak terbatas. Kalau kita punya kanal berkah, artinya mengalir terus walaupun kitanya sudah tidak ada. Oke, baik. Nah, saya akan mengulang kisah-kisah terlebih dahulu. Misalkan kanal berkah, kisahnya sumur Utsman bin Affan, yang rekeningnya Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Padahal Utsman bin Affan tentu sudah tidak ada, tapi rekeningnya aja masih ada. Nah, dalam sejarah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, di Mekah biasanya zaman itu air Zam-Zam melimpah, tapi di Madinah belum seperti sekarang air Zam-Zam di sana. Tidak ada. Di Madinah hanya satu sumur yang besar, namanya Bi'rurum. Sumurnya Yusuf, seorang Yahudi yang rakusnya luar biasa. Kalau sekarang katakan konglomerat lah ya di sana. Nah, akhirnya orang yang biasa banyak air tinggal di Madinah yang nggak ada air luar biasa sulitnya. Tahu bahwa ini masyarakat butuh air, yang terjadi apa? Yusuf justru membuat harga air berlipat kali ganda, sehingga para sahabat di antara mereka sampai menjual kambingnya untuk sekedar bisa beli air. Nah, Rasul melihat keadaan begitu ingin mencoba untuk membarter sumur tadi, tapi tidak dikasih. Maka kemudian Rasul menyampaikan sabdanya di hadapan para sahabat, yang kemudian kelak sumur ini dibeli sama Utsman. Nah, di sini akan belajar bagaimana Utsman bernegosiasi utusannya, dan juga bagaimana mengakuisisi, yang ilmu ini jarang dipelajari di masjid. Padahal ini ilmu iktah. Bagaimana kita akan menjadi bisnismen yang bagus kalau nggak pandai negosiasi? Bagaimana kita akan membangun bisnis kalau kita nggak bisa mengakuisisi? Karena seringkali bisnis tidak harus dimulai dari nol. Saya beberapa kali ikut training bagaimana mengakuisisi sebuah usaha. Usaha jalan tapi kurang bagus, berhenti. Nah, kita membeli, men-take over dia, itu lebih mudah. Sehingga kita tinggal merombak manajemennya, kita akan belajar. Saya akan coba lihat videonya sejenak. Dari video lihat sini. Nah, digambarkan Yusuf sedang, tapi nggak keluar suara ya, sudah tidak apa-apa. Saya akan terjemahkan saja Nah, lihat. Oh, aku berharap padamu Yusuf, ceritanya. Aku bersumpah dengan Tauratmu, aku berharap kau bisa menjual murah, tetapi tidak. Dia harus membeli 30 dinar. Aku tak punya uang. Kalau begitu pergi saja, segitu kejamnya. Nah, orang ini marah, dasar orang Yahudi gitu kan. Nah, anakku hampir mati kehausan, tetap aja diusir. Kalau nggak bawa uang, gitu ya. Sumur-sumurku, aku mau jadikan apa gitu kan, kata Yusuf. Barang siapa yang mau punya uang 30 dirham, maju ayo. Yang punya 30 dirham, biasanya nggak 1 dirham. Demi untuk membayar air ini, aku terpaksa menjual kambingku. Jadi di antara mereka saya menjual kambing untuk membeli air. Yang penting bagiku adalah dagang, dapat uang. Itu Yusuf. Jadi sampai segitu sulitnya. Oke, saya akan sampai. Nah,
Rasul khawatir orang Yahudi ini serakah semakin menguasai harta kaum muslimin. Dia tidak bersedia memberikan air sumurnya kepada kaum muslimin. Lantas Rasul berkata, barang siapa yang bersedia membeli sumur untuk diserahkan kepada kaum muslimin, maka baginya surga. Jadi dia memberikan motivasi kepada sahabat, siapa yang bisa membebaskan sumurnya Yusuf, maka dia surga. Datanglah utusannya Utsman. Kita lihat negosiasinya gimana. Sejenak. Oke. Oke, Utsman datang. Di sini apa yang dikatakan? Nah, intinya, apakah sumur ini mau dijual? Berapa? Kata utusan Utsman, dia mengatakan 10 dirham saya mau beli. Tetapi apa? Aku bersumpah dengan Taurat, aku tidak akan menjual kecuali 12.000. Jadi Utsman menawar 10.000, tapi dia maunya 12.000. Ya, dengan syarat 1 hari untukku, 1 hari untukmu. Jadi harga 12.000 itu dibagi 2 lah. Senin Yusuf, Selasa Utsman, misalkan seperti itu. Dan yang di luar dugaan, ternyata siapa gerangan Anda? Dia nggak ngira ada orang Madinah yang kaya gitu. Dikatakan saya utusannya Utsman, maksudnya saya disuruh untuk Utsman untuk mulai. Nah, dia baru kaget. Oh, Utsman bin Affan ya, saudagar yang kaya raya. Sekarang aku tahu, Utsman pasti akan mendapatkan untung dia Jadi dia menjual sumurnya, sehari Yusuf jualan, nanti seharinya Utsman. Bayangannya Yusuf begitu. Nah, oke. Nah, kemudian ternyata dia kaget sekali, ada orang kaya sekali. Ya, kemudian dibayar semuanya. Nah, itu dibayarnya di gambaran sini. Oke. Nah, lihat. Wahai kaum muslimin, silahkan ambil air. Nah, ternyata begitu sampai di Utsman, sumur itu tidak dijual. Setiap gilirannya Utsman, lihat di sini bagaimana ketika kaum muslim menguasai ekonomi. Ama Utsman dibebaskan. Silakan ambil air, silakan stok, gitu bahasa sekarang. Nanti itu hari Senin misalkan Utsman. Hari Selasanya Yusuf. Air 30 dirham, enggak ada yang beli. Yang ada di gambaran tadi, kalau film diteruskan, mereka seperti kalau sekarang mungkin demo depan Yusuf, mandi di depan Yusuf, untuk apa beli air sebanyak gitu kan, sakit, besok lagi begitu, air gitu kan, nggak ada yang beli. Bara demo, mandi depan itu kan, pakai gayung depan Yusuf, stres lah Yusuf. Begitu stres, tanya kepada Utsman, sampai kapan kamu gerasin? Sampai hari kiamat. Oh, tambah stres, berarti PT-nya nggak laku. Ya udah kalau gitu saya jual aja deh. Oke, mau jual. Mau berapa dijual? Sama 12.000. Nah, ini lihat negosiasinya. Ketika awal membeli wajar aja, harga itu 10.000. Berarti kalau 20.000 kan? Hitungannya Utsman begitu. Kalau milik Utsman semua berarti 20.000. Karena separuh ya udah 10.000. Yusuf enggak, 12.000. Ya udah, karena kondisi negosiasi hari itu posisi lemah, kalau enggak dibayar, kaum muslimin kasihan kan? Dibayar 12.000. Nah, begitu Yusuf dalam keadaan seperti itu dibeli, Yusuf minta sama 12.000. Ya nggak mungkin, kemarin PT sehat, sekarang PT kamu PT nggak laku. Mau jual kemana? Nggak laku ini, siapapun nggak mau beli, siap mau beli nggak laku, sama Utsman digratisin. Oke, kalau gitu 10.000, nggak juga, udah nggak laku. 10.000 PT bagus, kalau boleh 8.000. Ya dibeli. Artinya negosiasi itu dia harus mendolimi orang. Kenapa 8.000? Sebelumnya 12.000, jatuhnya 20.000. Keren banget. Nah, Bapak tahu, sumur itu sekarang sudah menjadi hotel. Nah, kalau 12.000 itu kan kurang lebih dihitung uang sekarang 12.000 dirham kurang lebih 240 juta. Nah, akhirnya di kanan kiri hotel itu tumbuh kurma, menjadi kebun kurma yang luar biasa. Nah, kita lihat sini. Ini tadi yang dikatakan oleh Nabi, hadisnya panjang, tapi saya cuplik aja terjemahannya. Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya, itu yang dimotivasikan kepada sahabat ketika ingin membebaskan sumurnya Yusuf. Jadi Rasul memotivasi, ada kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya. Yang pertama, ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Artinya apa? Orang punya ilmu sampaikan ilmu. Ini kanal berkah buat kita. Kita meninggal, ilmunya tetap mengalir. Kalau kita nggak punya ilmu, ya seperti Bapak Ibu semua mempunyai rumah tahfiz Quran, diisi anak-anak belajar ilmu, karena kita insya Allah mereka mengajarkan lagi, kita udah meninggal tetap mengalir itu pahalanya kepada kita.
Anak yang soleh yang ditinggalkannya. Makanya kenapa kita harus mati-matian anak kita soleh? Kalau kita hafal Quran lah. Karena ketika meninggal, doa anak soleh yang nolong kita. Subhanallah. Apalagi hafal Quran ya, Masya Allah Ta'ala. Mushaf yang diwariskannya. Masjid yang dibangunnya, kayak Bapak Ibu semua ini, Insya Allah Ta'ala. Rumah untuk Ibnu Sabil yang dibangunnya. Pesantren lah kalau sekarang, ataupun kayak panti yang kita buat itu. Sungai atau air yang dialirkannya untuk umum ini, Usman ngambil ini. Atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya. Semua itu akan menemuinya setelah dia meninggal dunia. Masya Allah Ta'ala. Ini motivasi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah seorang motivator yang luar biasa. Ya, baik. Nah, sumur itu berkembang. Kemudian dalam perkembangan kota, kemudian sudah mungkin harus dirubah. Sekarang menjadi hotel bintang 5, 15 lantai. 210 kamar umum, 30 kamar khusus, 6 unit perbelanjaan. Bayangkan aja, miliaran hasilnya itu. Nah, dari miliaran uang itu kemudian dimasukkan kepada rekeningnya Utsman bin Affan. Separuh masuk Kementerian Wakaf, separuh langsung dibagikan kepada yatim piatu dan fakir miskin. Namanya Wakfus Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Di dekat Masjid Nabawi. Nanti kalau Bapak Ibu ke sana ke Masjid Nabawi, kalau umroh atau haji, minta antar aja ke Mutawif ke Wakfus Sayyidina Utsman, hotel itu. Subhanallah, itu saksi. Bayangkan aja, Utsman bin Affan orangnya sudah nggak ada, rekeningnya masih ada. Kita orangnya ada, rekeningnya ada juga sih. Kan gitu pertanyaannya. Jadi Utsman bin Affan sudah nggak ada, rekening masih ada dan mengalir gitu, bukan rekening kayak kita. Kita rekening 3, tapi isinya saldo minimalis. Rumah minimalis, saldo minimalis, masa hidup serba minimalis? Agak keren dikit kenapa? Gitu ya, ya makanya jadi kanal berkah gitu. Serba minimalis, beli rumah minimalis, apa lagi? Sedekah juga minimalis. Masa sih gitu kan? Mau nggak di surga minimalis? Alhamdulillah kalau masih di surga ya. Nah, itu jangan minimalis lah, maksimal gitu ya. Oke, satu sahabat lagi, biar kayak apa sih para sahabat Rasul ketika menjadi kanal berkah? Keren banget lah. Yang kedua, saya ngambil kanal berkah yang dibangun oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Kita sama-sama tahu ketika hijrah, Abdurrahman bin Auf itu kan hartanya banyak di Mekah, tapi nggak boleh bawa oleh orang kafir. Ini yang membedakan. Kenapa kita harus selalu investasi, bukan semata-mata properti kita. Ini investasi yang sesungguhnya. Nah, kita nggak pernah berpikir. Mestinya setiap bulan kita harus ngejas apa yang ditambah ilmunya. Nah, bedanya coba lihat Abdurrahman bin Auf, harta yang di Makkah kan dengan ilmu dia cari. Ketika hartanya nggak boleh, nggak apa-apa, punya alatnya. Maka sampai di Madinah, yang ditanya setelah banyak orang menawarkan ini menawarkan, nggak setanya di mana pasar yang dicari. Nah, berkat dari bantuan sahabat Ansor, ya pinjaman, bukan dikasih, nggak mau dia. Lihat, cepat sekali berkembang karena ini yang dibawa. Ini yang kita umat Islam dalilnya jelas, mencari ilmu itu wajib gitu ya. Tapi kita kesadarannya sedikit, minat bacanya sedikit. Ya, gimana mau ilmunya banyak? Ilmu kan dipelajari, bukan tiba-tiba beleng dapat ilmu. Ya, cobalah cek pada diri kita. Bisa jadi ada orang sebulan nggak baca buku gitu. Itu saya nggak bisa paham sampai sekarang. Oh, yang baca aja, nggak usah banyak-banyak. Bapak punya Ibnu Katsir itu 9 jilid itu yang terjemahan itu. Sudah berapa halaman dibaca? Jangan-jangan melihat kitabnya aja belum pernah, itu wassalam itu. Nggak usah lah kegedean Ibnu Katsir. Quran terjemah pernah selesai nggak kira-kira? Terus gimana mau tahu kita? Nah, ini yang saya ingin mengkritik diri saya lah dengan teman-teman semua. Investasilah leher ke atas. Ilmu. Kalau sekarang digital marketing, AI sekarang belajar kita orang tua, kenapa? Saya penulis lebih mudah, saya mencapai materi mudah, berkomunikasi dengan anak mudah karena tahu bahasa mereka, obrolannya nyambung. Coba Gen Z itu, saya punya anak yang kedua itu kan dia bisnis, itu luar biasa kalau nggak nguasai ilmu itu. Ya, jualan properti kayak Pak Haji Jumiran itu dengan digital marketing luar biasa Pak Haji. Nah, sekarang ada di Jakarta lagi proyek tambang nikel dengan temannya tuh.
Tinggalnya sekarang di Kapuk 2 Pak. Orang meeting. Wes, dengan alat itu. Ya kita Masya Allah Ta'ala. Ya mungkin kita nggak sampai seperti itulah, tapi minimal saya sampaikan terus kalau sekarang ada kajian memang harus ditambah. Investasilah di sini, yang bisnis ditambah, yang ahli apa ditambah, ilmu mendidik anak dan sebagainya, ilmu rumah tangga kita. Oke, lihat sahabat Abdurrahman bin Auf begitu sampai di Madinah cari pasar, cepat berkembang karena dia tahu alatnya, udah biasa bisnis. Maka beliau sekali mensedekahkan 700 ekor onta plus muatannya berupa bantuan pokok untuk penduduk Madinah karena tidak ingin masuk surga dengan merangkak. Jadi impian itu dunia akhirat. Impiannya Abdurrahman bin Auf, bagaimana saya masuk surga nggak merangkak gitu. Dia tahu hartanya banyak, kalau nggak menjadikan hal berkah gimana? Maka sekali sedekah 700 ekor onta plus muatannya. Onta kendaraan terbaik plus muatannya. Berarti kalau sekarang kendaraan di Jakarta ini yang terbesar adalah kontainer 40 feet. Berarti sekali sedekah kontainer 40 feet yang paling panjang plus muatannya Cikampek macet Pak. Bayang itu sedekahnya. Tambah lagi Pak, membeli tanah senilai 40.000 dinar atau setara 91 miliar dibagikan kepada para istri Nabi dan fakir miskin. Nggak tanggung-tanggung. Langsung dibagikan. Ya, tak kurang dari 40.000 dinar atau setara 91 miliar plus 500 ekor kuda perang, 1.500 unta Pak. Unta 1.500, kalau sekarang mungkin alat berat mungkin ya, nggak tahu lah kendaraan apa itu perang itu. Ia sumbangkan untuk jihad fisabilillah. Menjelang wafat, Abdurrahman mewasiatkan 50.000 dinar untuk diberikan kepada veteran perang Badar. Masing-masing pahlawan mendapatkan 910 juta. Jadi masing-masing veteran dapat 1 miliar. Saya pernah punya panti Pak di Seroja sini. Itu di situ veteran-veteran yang ex perang Timur Timur. Kasihan Pak, rumahnya tipe kecil Pak. Di antar tinggal kakinya, tangannya nggak ada. Ketika Timur Timur lepas dia mengerek bendera setengah tiang, nggak tegang lihatnya Pak. Karena punya panti di situ. Zaman Abdurrahman bin Auf, veteran-veterannya 1 miliar Pak. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf nggak ada, tinggalannya terus mengalir. Ya. Nah, kalau di Indonesia, karena sekarang adalah ulang tahunnya Muhammadiyah yang ke-113, saya akan bercerita. Tahun 1912 yang lalu, Kiai Madahlan Pak melelang seluruh perabot rumah tangganya Bapak tahu. Mejanya, kursinya, tempat tidurnya, kompornya dilelang dia. Dipanggil orang-orang saudara-saudara kaya. Dia pikir mau ada pengajian. Ternyata dia berpidato, saya ingin melelang seluruh isi rumah saya. Kenapa? Saya nggak ingin madrasah yang ada di rumah saya, masih TPA mungkin kalau sekarang, itu gurunya nggak digaji. Saudagar mengatakan, ya udah sedekah, saya mau sedekah aja. Kamu saya panggil untuk beli, bukan untuk sedekah. Oh, luar biasa, dibeli sambil menangis tuh, bercucuran air mata para saudagar. Kita kok sampai nggak tahu Pak Kiai itu membiayai itu pendidikan. Kemudian tapi kita kalau nggak membeli dimarah kita. Udah dibeli aja, dibeli. Udah beli. Kiai Madahlan mengatakan, udah dia beli, keluarkan barangnya, bawa barangnya, pergi. Saudagar ngumpul, tega bener sih kita. Kiai itu nggak tidur di mana, nanti gimana. Terus akhirnya salah satu dari saudagar itu mengatakan, pernah Pak Kiai menasihatin kita tidak boleh menolak hadiah. Karena itu sekarang caranya begini, siapa yang berani mentalnya ngadep Pak Kiai ini punya saya mau hadiahkan untuk Pak Kiai. Wah, akhirnya setelah musyawarah maju salah seorang di antara mereka, Pak Kiai suka menghadiahkan semua yang ada di halaman itu Pak Kiai. Kata Pak Kiai nggak boleh nolak hadiah. Wah, baru kalah dia. Pulang saudagar dengan lega, ini udah kembali milik Pak Kiai. Semuanya mulia. Pak Kiai juga nggak minta-minta, gitu ya. Kemudian saudagar ini juga nggak ngerasa berdosa, kenapa? Telah menghadiahkan. Itu 113 tahun yang lalu, 1912. Ya. Nah, sekarang tahun 2025, 113 tahun kemudian, Muhammadiyah telah memiliki aset mendekati 469 triliun, Pak. Luar biasa, Pak. Bapak tahu, sekedar menghitung yang kasar itu, Muhammadiyah memiliki kurang lebih perguruan tingginya itu 164, dosennya 17.000, jumlah mahasiswa lebih 554, jumlah prodi ada 1.800 S1 sampai S3,
TK, SD, TK PAUD 22.000, SMP atau MTS 1.800, klinik, rumah sakit ada 364, masjid ada 20.000 lebih. Masya Allah Ta'ala. MI ada atau SD ada 2.700 lebih, SMA 1.400, panti asuhan 384, pondok pesantren 356. Siapa mengatakan Muhammadiyah nggak punya pesantren? Namanya bukan pesantren, boarding school, isinya sama. Pendidikan bahasa Arab, pendidikan apa. Bahkan sekarang di Jogja sedang membangun untuk calon ulamanya Muhammadiyah dengan gedung yang sangat megah. Di saat Indonesia impor, Muhammadiyah ekspor pendidikan di beberapa kota besar, membeli gereja dan sebagainya. Dari mana mulai? Kiai Dahlan mendirikan satu lembaga di rumahnya. Kalau sekarang kita ada rumah tahfiz Quran, bersyukur kita udah mulai. Mudah-mudahan kelak di sini tidak hanya itu, ada sekolahan, ada pesantren. Kenapa tidak? Semua juga dari tidak ada. Hal yang Allah titipkan kepada kami juga dulunya nggak ada sama sekali, hanya sebuah impian. Saya menulis buletin dengan istri saya tahun 2004 itu, buletin pertama bulan Maret, masih ingat saya, menulis buletin namanya Keluarga Sakinah, dibagikan kepada lingkungan. Lama ngurus anak-anak pemulung karena nggak efektif, bikin panti dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang dengan izin Allah, hari ini kita lagi membangun rumah-rumah ustadz tipe 36 dengan izin Allah. Sekali lagi, guys, harusnya tambah bagus kalau bapak nginep di sana. Sekarang udah sangat nyaman. Jadi nggak terasa di pesantren karena dibuat rapi sekali. Ada kolam ikan, ada depan kolam itu ada saung yang nyaman untuk duduk situ. Ada peternakan kambing, ada kebun rumput dan sebagainya. Kebun durian kemarin saya ke sana Rabu itu udah mulai berbuah tapi masih kecil-kecil. Kebun jambu. Itu dari nggak ada. Jadi masalahnya ada nggak kita punya visi hidup ini? Sekarang gambaran. Muhammadiyah kalau dari agama itu 4 organisasi besar agama di dunia. Tapi kalau Islam nomor 1 di dunia untuk Islam. Untuk contoh ada Katolik, ada Kristen dan sebagainya, itu kita nomor 4 Muhammadiyah. Asetnya tadi disampaikan ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau untuk 10 besar secara keseluruhan agama, Muhammadiyah nomor 4. Tapi kalau Islam tidak ada organisasi sekaya Muhammadiyah seluruh dunia. Nomor 1. Dimulai dari mana? Hanya sekedar menjadikan al-berkah. Artinya apa? Bayangkan sekian ribu mahasiswa yang belajar, punya ilmu, mengalir pahalanya ke Kiai Dahlan. Sekian pasien tiap hari. Kalau berita yang sampai kepada kita bahwa orang-orang beberapa rumah sakit itu kesulitan untuk membiayai karena nggak dananya BPJS lambat. Muhammadiyah keren banget. Pemerintah punya hutang 1 triliun lebih kepada Muhammadiyah dan nggak ditagih-tagih. Subhanallah. Bukan kita minta sumbangan sama pemerintah, mohon maaf, Muhammadiyah ngutangin sama pemerintah 1 triliun Pak. Bukan sedikit Pak, luar biasa Pak. Karena beberapa rumah sakit Muhammadiyah melayani BPJS tapi belum dibayar sama pemerintah. Walau sekarang ya udah kurang berapa. Ketika itu Din Samsudin menyampaikan luar biasa. Dan tentu suatu prestasi yang menurut saya ini nggak ecek-ecek. Karena itu apa? Kalau seandainya nanti Muhammadiyah kan sudah mulai bikin AC Muhammadiyah, kemudian ada hipermarket, ada Gojeknya, ada sebagainya, ya segeralah kita bergabung. Kenapa? Peruntukannya jelas. Sekarang udah punya bank, saya tidak tahu udah buka di mana. Segeralah kita dukung dia. Kenapa dia sampai membuat bank sendiri? Tadinya kita ditaruh di bank pemerintah, tapi ketika rakyat, jamaah Muhammadiyah, jamaah kaum muslimin mau minjem uangnya susah. Dan buat apa? Dari warga Muhammadiyah menaruh di bank agar bisa membantu umat, nggak bisa, tarik, bikin sendiri. Itu kerennya kalau kita menjadi kanal berkah. Kita punya positioning gitu. Gitu ya. Ini diantara. Jadi saya ingin memotivasi bagaimanapun. Tentu tidak hanya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dengan pesantrennya dan sebagainya. Tapi kalau ekonomi kita mau nggak mau harus mengakui bahwa Muhammadiyah luar biasa. Ya kalau pesantren mungkin beberapa pesantren NU dan sebagainya, kadang-kadang keulamaan kita nggak ragu lah di sana juga. Intinya mau dari manapun kita segera ya mengambil tindakan. Umur kita semakin berkurang. Kira-kira kalau kita meninggal, kanal berkah apa yang mengalir kepada kita? Ini yang pertama. Jadi yang menjadi kanal berkah yang memberi manfaat akan tetap tinggal di bumi. Yang tidak seperti buih, dah hilang aja lah.
Kita belum mati aja udah nggak dikenang. Ya, karena nggak ada sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, menjadi kanal berkah, mendapat balasan berlipat ganda, dibimbing oleh Allah dan mendapatkan rezeki yang lebih cepat. Ini yang menarik. Jadi begitu indahnya balasan Allah. Ayat yang sering dibaca-baca oleh para asatidz, surat Al-Baqarah 261, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah walau yudha'ifu liman yasha' walau wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tersebut ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Artinya satu infak, satu kebaikan yang kita berikan dibalas sampai 700 kali lipat lebih. Nah, lihat sini hadis Rasulullah. Jafau andabis sahih fa innallaha akhidhum biyadihi kullama athar. Berilah ampun pada kesalahan orang yang dermawan, karena sesungguhnya Allah akan membimbing tangannya setiap kali dia jatuh. Maksudnya kita nggak, kalaupun ada kesalahan orang dermawan kepada kita, maafkanlah dia. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan benefit khusus kepada dia. Orang yang dermawan, Allah senantiasa akan membimbing tangannya setiap kali dia jatuh. Masya Allah Ta'ala ya. Jadi luar biasa, kita udah dibalas berlipat kali lipat, kemudian Allah menyertai kita, hatta kita mau jatuh pun ditolong sama Allah dengan segera. Ini ya. Baik, berikutnya. Arizku ila mut'imin ta'amin asra'u minasikin ila dharwatil ba'ir wa inna Allah ta'ala yubahi bimut'imit ta'amil malaikah. Rizki kepada orang yang memberi makan adalah jauh lebih cepat daripada kecepatan pisau memotong punuk atau daging unta yang menonjol di atas punggung unta. Sesungguhnya Allah membanggakan orang yang memberi makan kepada para malaikat. Coba bayangkan Pak. Bapak bayangin pisaunya orang Arab itu ketika motong punuk unta itu satu sabetan tuh lepas itu Pak. Tajam sekali. Nah, Allah membalas kepada orang yang menjadi kanal berkah, memberi makan kepada orang, balasan rezekinya lebih cepat daripada orang Arab memotong punuk unta. Terus kurang tertarik apa? Kita sering lucu, menyulitkan diri sendiri dengan konsep sendiri. Allah udah ngasih jalan, Rasul juga jadi kanal berkah. Maka kemarin digambarkan kanal berkah itu, kanal itu mengalirkan air. Sebelum air sampai tujuan, yang basah pertama kan kanalnya, sungainya. Kalau kita menjadi kanal berkah, sebelum berkah sampai kepada orang lain, yang kena berkah kita dulu. Masya Allah Ta'ala. Jadi semakin kita menjadi kanal berkah, balasannya betul-betul tak terhingga. Belum lagi kebahagiaan yang sebagian orang membayangkan kebahagiaan kalau punya ini, punya itu. Padahal kita sering menyaksikan segalanya punya, tapi ketika makan aja dia megangin piring, melihat menu begitu, ini nggak jadi. Pak, kenapa daging nggak? Kolesterol. Ini ada makanan enak, enggak, ini gula. Terus apa lagi? Terus akhirnya apa? Cuma apa, nasi putih dengan kangkung, nggak ada garam, nggak ada apa. Nasibnya sengsara sekali menurut saya itu. Hartanya banyak, mobilnya mewah. Ya, coba bayangkan Pak. Ini kalau kita nggak cerdas Pak, habis. Jadi kita waktu susah itu mengorbankan semua yang kita, termasuk fisik kita, agar kaya gitu kan. Maka kurang istirahat, ngaji nggak pernah apa, terus gitu. Dikasih Allah murah kaya. Begitu kaya tinggal sakit-sakitan, dijualnya semua hartanya, yang penting sehat. Jadi sekarang dikorbankan kesehatan demi uang. Begitu dapat uang banyak, dikorbankan uang, yang penting sehat. Pertanyaan saya, kapan bahagianya dia? Orang yang membahagiakan orang lain, Bapak rasakan bahagia. Kalau kita nanti insya Allah anak-anak kita di rumah tahfiz Quran, kemarin baru saya bawa jamaah ke Anahal, tidak ada satupun yang datang hari itu tidak menangis. Dan dalam sekejap saya dapat uang. Anahal sampai sekarang nggak pernah minta, tapi mereka datang melihat anak-anak, spontan itu saya dapat 21 juta lebih, belum sembakonya, belum ngasih makannya, spontan itu. Kami nggak pernah mengumumkan, Bapak Ibu tolong, nggak pernah sampai detik ini. Dan saya memang nggak ingin begitu.
Apa yang menarik? Ketika mereka diawali dengan tahfiz Quran, qiraatul Quran bil ghaib bahasanya, ngafal Quran lah. Mereka sudah subhanallah. Terus drama bahasa Arab, diterangkan dulu nih kisahnya begini. Orang nggak, walaupun nggak tahu terjemahan tahu, tapi dimainkan dengan bahasa Arab. Begitu yang ketiga, pembacaan puisi dari anak yatim piatu. Real tuh anak yatim piatu. Berpuisi tentang bagaimana saya rindu dengan ibu saya. Ibu datang seperti mengobati, seakan-akan datang ibu saya. Ceritalah itu. Sudahlah, nggak ada yang nangis termasuk saya. Menangislah, dia anak kecil. Cerita tentang bagaimana teman-teman yang masih punya ibu jangan sia-siakan. Saya merindukan betul itu. Dan setiap kali ada tamu datang saya bahagia sekali. Ada yang megang saya nanya apa kabar, nah senang sekali karena rindu betul. Sudah puisi itu selesai, naik lagi balada anak pedalaman. Masih SMP, dia ninggalkan kampung halamannya di Tobadak, di pedalaman Sulawesi. Udah 3 tahun belum pernah ditengok oleh orang tuanya karena memang jauh sekali. Bagaimana rindunya dia ketika teman-temannya yang dari Jawa itu walaupun susah masih bisa nengok dia, menangis lagi. Coba bayangkan, itu yang saya katakan, baru mulai itu udah bahagia. Bahagianya luar biasa. Setelah itu kita jalan bersama dengan mereka, ngeliat, oh ini ikan, kita ngasih makan ikan, ini kambing, ngasih makan kambing bersama, turun ke sungai bersama, subhanallah. Saya melihat bahagia itu mudah sebetulnya Bapak Ibu. Nah ini yang saya ingin, kenapa kita harus menjadikan hal berkah, ya. Nah balasan jelas yang hadis ini bahwa orang yang memberi makan orang lain balasannya lebih cepat dari pisau yang memotong punuk onta. Terus kurang apa lagi? Makanya nanti hal yang harus kita bangun adalah keyakinan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul bahwa yang disampaikan Allah dan Rasulnya adalah sebuah kepastian. Yang ketiga, menjadikan hal berkah, mengundang kemudahan dan pertolongan Allah dunia dan akhirat. Kita repot-repot melakukan training ini, training itu, tentu satu goalnya, agar hidup ini lebih mudah. Allah melalui Rasulnya menyampaikan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasharu ala musirin yasallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa ma satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Ini buat saya favorit banget lah hadis ini dari Abu Hurairah. Rasul SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah lapangkan darinya satu kesusahan di akhirat, di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang dan sebagainya, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Jadi rumusnya begini, kalau kita dalam kesulitan butuh kemudahan, maka rumusnya mudahkan orang lain. Bapak Ibu, saya sedang menulis buku yang ke-9, bentuk pertobatan, lebih lengkapnya kami berdua lah, tapi terutama istri saya. Istri saya itu memahami itu sampai detik 30 tahun mungkin, terutama setelah ada ujian tsunami keluarga yang kedua. Setelah bangkrut, kemudian bayangan dia seperti bangkrut yang sebelumnya, saya begitu kencang kerja lagi, bisnis lagi. Nah yang bangkrut yang tahun 2004, setelah saya silaturahmi ke kiai-kiai, enggak dikasih rumus sama kiai, bagusin takwamu, kamu kembali ngajar agama, karena pesantren untuk apa? Kalau kamu nolong agama Allah, aku akan tolong. Mudahkan orang lain, kalau kamu akan dimudahkan. Sedekah dalam keadaan sempit. Nah istri saya melihat ini aneh, orang udah lagi nggak ada uang, kerjanya ngurus pemulung, kemudian apalagi sedekah dalam keadaan sulit. Nggak paham. Itu terjadi perselisihan sangat panjang, Pak. Nah karena perselisihan itu saya pernah sampai disetrap nggak boleh ke pesantren oleh istri saya. Lama sekali Pak. Saya kalau ke pesantren nggak ngomong Pak. Kalau ngomong ribut lagi. Ustadz dibikinkan rumah, anak kita kamarnya masih biasa. Ustadz diumrohkan kita. Waktu itu dia belum umroh. Subhanallah Pak. Tapi kemudian begitu ngelihat perkembangannya dengan izin Allah, bagi saya itu hadiah dari Allah untuk saya. Karena waktu itu saya berpikir sampai meninggal pun dia nggak paham, ya saya istighfar kepada Allah, itu ujian bagi saya. Saya hanya senang ketika membaca kitab Ihya Ulumuddin bahwa
ujiannya para orang-orang yang di jalan adalah istri. Jadi kata Imam Ghazali, semakin besar ujian dari istri, kemungkinan besar menjadi wali, minimal wali murid lah bagi saya gitu kan. Jadi hiburan saya begitu. Jadi makin dia aneh itu udah saya mau jadi wali lah gitu aja, ada pikirannya gitu aja. Tapi apa hikmahnya? Karena saya ke pesantrennya nggak jor-joran, saya bisa nulis buku. Warna saya nggak mau pintu sudah tertutup, pintu lain harus terbuka, menulis buku. Nah hikmahnya Pak, setelah buku sudah 8, sekarang mau ke 9, yang ke 9 kami tulis berdua bentuk pertobatan. Sadar betul. Orang lain tuh nabung dan sebagainya, ini udah orang aja diurusin terus aja ngomong begitu hari-hari begitu, sampai budek saya tuh, diterangin belum paham juga. Nah begitu udah saya terangin, sekarang udah terbuka dengan hidayah Allah Subhanahu, dengan satu kondisi yang luar biasa, akhirnya Allah beri hidayah. Kemarin kami udah bersama dengan beliau, itu pertobatan nasional itu, wah luar biasa Pak. Jadi ada kesalahan saya dulu. Kalau dia debat itu luar biasa, saya lawan debat, nggak selesai Pak. Bahasa saya tuh di buku yang ke-9 itu, kalau dia menyanyikan Indonesia Raya, dulu saya maju tak gentar Pak. Dulu ramai sekali kan, di Indonesia sama juta gentar. Ternyata nggak selesai Pak. Kalau ngadepin ibu-ibu Pak, selesai Pak. Kalau dia Indonesia Raya, Bapak mengheningkan cipta. Jadi kalau dia Indonesia Raya, langsung Bapak mengheningkan cipta aja sampai selesai Indonesia Raya Pak. Udah, habis itu ditutup. Nah ini tutupnya begini, tutupnya ini. Saya akan manggilnya sayang dari kecil, dari mulai menikah saya manggilnya sayang. Kalau apa yang kamu sampaikan yang dituduhkan kepada saya benar, saya minta maaf, saya manusia, tapi nggak ada niat menyakitin orang. Tapi kalau yang kamu tuduhan ternyata salah, tidak seperti yang kamu duga, sebenarnya saya niat baik dan sebagainya, dengan landasan ini, maka sudah saya maafkan, selesai sudah. Itu awal mulanya dia ngerenung, ini orang dimarah-marah malah memaafkan, kapok sendiri kan. Nah, oke. Nah apa yang saya sampaikan, saya katakan saya melakukan ini dengan dalil-dalil ini. Karena saya butuh pertolongan Allah, saya menolong agama Allah. Karena butuh kemudahan dari Allah, saya mudahkan urusan-urusan orang lain. Saya tahu hadisnya kalau memberi makan akan begini. Terus saya tanya, terus kenapa nggak punya tabungan kayak orang lain? Kenapa nggak punya premi asuransi kayak orang lain? Sehingga kalau sakit begini, saya tanya, kalau nabung untuk apa? Untuk beli ini, beli itu, beli itu. Terus katakanlah beli mobil gitu. Saya tinggal nanya, kamu udah punya mobil belum pribadi? Sudah. Terus apa lagi? Jalan-jalan. Kamu udah berapa negara dengan saya? Apa lagi? Tuh, kaget deh. Terus apa? Menyekolahkan anak kamu kuliah di mana? Di luar negeri, di sekolah terbaik yang ada di Jakarta, sekolah Islam terbaik. Kami benar-benar terbaik, mahal sekali. Setelah tersadar, iya juga ya. Terus dia ngiri kepada temannya, kalau sakit langsung ke rumah sakit ya, dikasih premi. Saya katakan, mending mana? Kamu sakit masuk rumah sakit, apa mending dikasih premi sama Allah dan kita nggak pernah sakit? Kalau sakit dengan obat yang murah meriah kita sembuh, dengan herbal minum habisnya sembuh, milih mana? Nah setelah sadar itu, ya mulai proses tentunya. Selesai. Ini yang mengatakan apa? Kepada kita yang hari ini dalam kesulitan, fokusnya kepada Allah. Karena janji Allah yang membuat kita dalam kemudahan, mudahkan urusan orang lain. Kalau sekarang kita lagi butuh pertolongan Allah, cari kita menjadi jalan untuk menolong orang lain. Ini rumus-rumus. Ya, barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Sifatnya terus-menerus menjadi orang yang suka menolong orang lain. Dan saya sampaikan tentang keluarga tadi bukan untuk membuka aib, bukan Pak. Karena ini memang perjalanan yang memang ujiannya di situ Pak. Kalau imannya belum nyampe apa nggak bingung dia ngelihat. Ya, dia sampai mengatakan begini. Saya masih ingat itu dan nanti ditulis di buku karena memang dengan izin dia kita tulis bersama aja biar menjadi pelajaran. Jadi kalau udah kaitan dengan dalil Allah itu pasti benar kan harusnya gitu. Sholat terus apa kata dia? Orang lagi nggak ada kerjaan, sholat terus udah kayak makhluk langit aja. Bukannya ini, Masya Allah Ta'ala. Ini kalau nggak kuat iman juga bisa perang Badar terus menerus itu. Ya sudah saya mengalah aja karena pikirannya gini aja, dia belum sampai gitu. Ini dalam rangka mencari pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi tetap ikhtiar. Nah ikhtiarnya kan aneh waktu itu. Baru belajar ini, belajar bekam, belajar apa? Oh bingung memang dia. Karena seharusnya bayangan dia, ya saya kayak dulu lagi bisnis. Nah saya punya rumus. Kalau dengan ingin hasil berbeda, lakukan cara berbeda. Kalau ingin hasil berbeda melakukan cara yang sama, hasilnya sama. Saya udah capek dengan cara lama Pak. Bisnis, pinjam ke bank, terus apa lagi, bangkrut lagi bisnis. Itu cara lama Pak. Kenapa sekarang nggak rubah? Fokusnya kepada Allah. Percaya dengan janji Allah. Itu yang terakhir saya sampaikan. Kalau saya ingin hasil berbeda, saya melakukan cara berbeda. Dengan melakukan cara yang sama, hasilnya sama. Begitu ya. Tapi prosesnya mohon maaf nanti kalau ibu-ibu belum paham, dibawa ngaji semua aja Pak. Repot Bapak kalau sendirian Pak, kayak saya lagi Pak.
Ya ini nih bukan perkara mudah Pak. Bapak siap-siap aja, sudah siap jadi wali belum? Kalau belum jangan coba-coba Pak. Ini berat Pak. Ya coba aja, Bapak habis sholat duha, datang ibu-ibu datang, bukannya kerja, sholat terus, ya salam itu. Nah dia sampai mengatakan, tapi dia bingung sendiri, dimarah nggak ngomong, mau ngomong apa saya? Mau ngomong apa? Wong dia belum paham. Udah kerjakan aja. Nah prosesnya panjang, sehingga akhirnya apa? Ya subhanallah ta'ala. Ya, sampai saya bilang, ya sudah sekarang bikin hadiah untuk kamu lah, di pesantren bikin rumah yang bagus. Karena selama ini kami buat untuk ustadz-ustadz udah ada rumah semua. Saya satu-satunya yang belum ada rumah. Rumahnya guest house yang tamu ke situ ya di situ bagus, tuh guest house bagus. Kayak kalau di penginapan seperti itulah. Tapi belum yang pribadi. Ya sudah karena dia udah ada bertobat, saya senangin juga. Udah milih lokasi mana yang paling bagus, bangun rumah. Udah. Ya rumah kecil lah biar pribadi, kalau datang tuh nggak di guest house gitu kan. Sudah gampang itu kan. Tapi kan sudah aman insya Allah ta'ala gitu, nggak tahu. Tapi ya itulah ujian. Artinya apa? Kita lebih percaya dengan janji Allah. Cara lama saya ke bank, ini lagi, wah kerjasama. Udah nggak. Begitu dengan cara Allah, muncul buku satu kan, Rahasia Sukses Tanpa Batas. Praktekkan amal takwa. Sedekah dalam keadaan sempit. Kemudian apalagi di sana bangun malam. Kemudian memaafkan orang. Itu kan bagian-bagian yang harus kita praktekkan. Cara baru. Cara yang lama sudah capek, bolak-balik Pak, udah capek sekali. Makanya sama, sampaikan hari ini, ketika kita ingin hasil berbeda, jangan lakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama, pola yang sama, hasilnya sama. Cukup orang dikatakan gila, ingin mendapatkan hasil berbeda, tapi melakukan cara yang sama. Bapak nggak percaya? Bapak sakit mah, datang ke dokter. Biasanya diagnosis, oke sakit mah. Bapak ini obatnya sehari 3 kali, tapi rubah polanya ya, pola makan. Jangan makan pedas, jangan makan yang asam-asam, jangan minum kopi kalau bapak-bapak biasa gitu. Kemudian apalagi ya makannya teratur. Nah bapak ambil obatnya, bapak ngeluarin cara yang sama, tetap makan pedas, tetap makan yang asam-asam, tetap misalkan minum kopi, nggak ada hasil Pak. Makanya kalau ada hasil, lakukan pola berbeda. Yang biasanya makan ini manis, pedas, enggak, itu pola berbeda. Biasanya makan enggak teratur, jadi teratur. Jadi kalau pola yang sama, hasilnya sama. Jadi kalau bapak ingin hasil berbeda, melakukan pola sama, udah nggak bakal dapat. Oke, saya teruskan lagi. Nah, sampai saya mengutip Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten ya, ulama Masya Allah Ta'ala, menulis dalam Qami'ut Tuhyan bahwa sesungguhnya dalam 4 kitab suci terdapat ajaran yang substansinya sama meskipun kalimat berbeda. Ini hanya sebagai perbandingan. Kita cukup dengan Al-Quran. Tapi betapa ajaran menjadikan al-berkah itu di beberapa kitab disampaikan. Contoh, dalam kitab Taurat dijelaskan, orang yang dermawan tidak akan ditimpa bahaya selamanya. Bahasa mereka begitu. Dalam kitab Injil disebutkan, harta orang yang bakhil akan dimakan oleh musuhnya. Dalam kitab Zabur disebutkan, orang yang hasud tidak akan bahagia selamanya. Ya, di Quran udah lengkap tadi. Di surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladu thayyibu yahruju nabatuhu bi idni rabbih walladzi khabusa la yahruju illa nakida. Kadzalika nusariful ayati liqaumi yashkurun. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Ya, sebagai bentuk syukur kita dikasih ladang untuk beramal umur kita itu. Itu disebut tanah yang subur tadi. Nah, kalau nggak digunakan merana. Umur kita 60 tahun nggak ada karya apa-apa. Kita meninggal sudah begitu saja. Amalnya nggak seberapa, ditinggal pun nggak ada. Jangan gini, kita mengejar mati-matian yang kita sekarang kejar, yang dikejar mati-matian bakal ditinggal mati. Coba mencari harta mati-matian, mencari pangkat, mencari apa, yang dikejar mati-matian bakal ditinggal mati. Bagaimana yang dikejar ini menjadi ladang yang mengalirkan pahala kepada kita. Oke, baik. Dengan menjadikan al-berkah, insya Allah kita akan menjadi seperti tanah yang baik, yang membuat tanamannya di atasnya tumbuh dengan subur, yang menjadi sumber kemakmuran banyak orang. Ya, oke, cukup. Dikit lagi Pak. Ini tadi sudah 3.
menjadi kanal berkah, mendapat balasan berlipat ganda, dibimbing dan mendapatkan rezeki yang lebih cepat, menjadi kanal berkah, mengundang kemudahan pertolongan Allah dunia dan akhirat. Kemudian apa lagi? Menjadi kanal berkah lebih baik dari ahli warisnya. Ini sudah tadi ya. Oke, sorry. Ini kanal berkah karena oke. Menjadi kanal berkah lebih baik dari ahli waris. Rasul mengatakan apa? Innaka intadar warosaka agniya ghairu min antadarahum ala yatafafuna nas ya. Yatakaffafunan nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain. Ini yang kita harus kerja keras. Kita lebih baik meninggalkan kita anak-anak kita punya pegangan, punya nggak usah banyak-banyak lah, dibagi masing-masing satu anak kita, satu ruko, satu rumah, satu mobil ya. Kan gitu kan, udah nggak usah banyak-banyak, kasih satu aja gitu kan. Iya gitu. Kita meninggal anak kita sibuk bayarin utang kita, naudzubillah min dzalik gitu. Mumpung masih ada, maksudnya gitu Pak. Lagian mau ngapain Pak kita? Mau nyantai-nyantai mati juga Pak. Sudahlah, tenaga yang ada nanti nyantainya di surga lah, nyantainya Masya Allah di kubur. Jangan sekarang, kita belum saatnya. Ya nanti di surga Bapak bebas 24 jam nggak ngapa-ngapain tuh. Ya, tapi kalau nggak punya amal ya digebukin 24 jam kan. Nah, kalau kita banyak amal kan subhanallah. Sekarang saatnya berjuang mumpung dikasih waktu. Kemudian menjadi kanal berkah dipuji Rasul. Manafa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang begitu bermanfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar. Dipuji orang yang hartanya di jalan Allah ya. Oke baik. Hiduplah sebagai penutup dengan prinsip menjadi orang baik yang akan tetap berbuat baik meskipun sudah tidak ada lagi manusia yang mau berbuat baik, ataupun meski tidak ada lagi imbalan kebaikan yang bisa Anda peroleh di dunia ini. Sebab bukan karena manusia Anda berbuat baik, melainkan karena Allah sangat mencintai siapapun orang yang berbuat baik. Allah lebih mencintai pelaku kebaikan daripada kebaikan itu sendiri. Jadi menghargai betul tuh. Allah lebih mencintai pelaku kebaikan dari kebaikan itu sendiri. Longgarkan tangan kita semua ya, supaya ringan bersedekah, menolong orang. Niscaya Allah akan melonggarkan belenggu sial yang menjerat kita. Kebutuhan kita memberi sedekah pada seseorang jauh lebih kita butuhkan ketimbang kebutuhan orang tersebut menerima pemberian kita. Begini, misalkan kami punya anak total 500, yang di Bogor 200, yang di Muara Gembong 300. Katakanlah kita nggak memberi, tetap mereka hidup kok. Nggak usah kegeeran deh. Coba, ada sekitar anak yatim kita nggak ngasih hidup dia. Kalau begitu, kebutuhan kita memberi sedekah pada dia jauh lebih kita butuhkan ketimbang dia butuh dari kita. Karena nggak kita kasih pun dia hidup. Tapi butuhnya kita agar apa? Menjadi kanal berkah, mengalir pahalanya ke kita. Ada ladang disia-siakan gitu. Ini harus menjadi renungan menurut saya. Ya maka sering-seringlah datangi anak yatim, biar hati kita bergetar. Ke panti-panti pesantren yang di situ banyak anak-anak, berbagai orang yang miskin, yang duafa, yang Masya Allah Ta'ala dari jauh-jauh sedang belajar ilmu agama. Rasakan itu ya, biar apa? Ada ketertarikan. Doa mereka juga luar biasa gitu ya. Baik, insya Allah hari ini kita baru bicara keutamaan menjadi kanal berkah. Insya Allah Ta'ala di pertemuan ke depan kita bicara setiap kita diberi potensi untuk menjadi kanal berkah. Setelah itu bicara, baru pertemuan yang akan datang lagi, kita bicara menjadi kanal berkah adalah pilihan. Jadi masih panjang, kita baru di pertemuan awal ini. Jadi mudah-mudahan dengan kesabaran hati kita semua yang hadir di sini diberi kemudahan untuk menjadi kanal berkah. Sehingga setelah kita meninggal tetap mengalir. Dan proyek pertama, rumah tahfiz Quran, saya datang ke sini harus sudah ada santrinya, harus sudah ada gurunya, gedungnya udah bagus, segera. Biar apa? Untuk pemanasan. Semakin ada kan kita terus semakin bergerak. Ya, jadi ini awal, baru just only before itu, belum apa-apanya. Jadi harus awal ini bergerak. Kita ingin punya yang lebih itu. Kalau Ki Ahmad Dahlan bisa dengan madrasah itu bisa begitu berkembang. Gontor juga dari 4 santri menjadi 40, menjadi 400, sekarang udah menjadi berapa? Ya samalah, Anahal juga dari
ngurus pemulung, jadi pesantren, kenapa kita tidak dengan berjamaah yang seperti ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaat. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, mungkin ada yang mau bertanya atau sedikit sampai waktu. Ya, oke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari utawan kanal berkah yang 5 poin itu Pak, Ya. pertanyaan saya, bagaimana kita dapat membedakan rizki yang banyak istilah dengan rizki yang berkah gitu Pak? Oh, oke. Baik. Istidraj maksud Bapak ya. Bismillah. Jadi bukan banyak sedikitnya yang disebut istidraj, walaupun sedikit. Kalau kita dengan rezeki lena, lupa kepada Allah, terus makin berlena seperti Qarun, ngerasa ini karena ilmu saya, karena jaringan saya, kan suka ada begitu Pak. Itu istidraj. Kalaupun kita banyak tapi makin banyak rezeki, makin ingat Allah, itu jelas rezeki kita Pak. Jadi rezeki yang paling besar ketika apa yang menimpa kepada kita, baik itu yang sifatnya ujian. Jadi begini, disebut mukmin hebat itu kalau apapun yang menimpa kita baik. Rasul sampai mengatakan kepada kelompok ini ajaban, ajib kalau di Arab itu bilang, keren, wow gitu. Apa? Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin, apapun yang menimpa dia baik. Apa maksudnya? Kalau dia ditimpa kebaikan, rezekinya banyak gitu, dia bersyukur. Syukurnya itu yang baik Pak. Jadi sikap kepada hartanya itu yang baik. Ya, syukur itu. Dengan syukur dia berarti apa? Telah menjadi bentuk syukurnya apa? Dia bermanfaat untuk orang lain gitu, bukan mengatakan syukur dengan lisan saja, ya bentuknya begitu kan. Nah, kalau diuji ujian yang tidak enak seperti sakit, bangkrut, dia bersabar. Sabarnya itu yang baik. Nah, orang yang masuk surga karena timbangan kebaikannya wazannya baik. Di surat Al-Mu'minun ayat 102. Waman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia orang yang beruntung. Beruntung sama dengan sukses, sama dengan berhasil, sama dengan bisa meraih apa yang diingini. Keberuntungan kita tentu dunia dan akhirat. Jadi parameternya adalah apa sikap kita. Kalau dengan banyak harta makin dekat kepada Allah, makin mudah berbagi, insya Allah itu rezeki yang sesungguhnya buat Bapak. Tapi kalau dengan ujian Allah berupa kenikmatan kepada kita, kita sombong, kita makin jauh, ya makin jauhnya bukan karena banyak, sedikit juga begitu. Banyak orang diuji sedikit langsung keluh kesah, itu juga buruk, karena Pak, pasti timbangan keburukannya yang nambah. Kalau ada sombong, kalau sedikit susah, keluh kesah gitu ya. Siapa ya? Baik. Mudah-mudahan kita mendapat rezeki yang sungguhnya Pak ya. Apapun yang menimpa kita, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau di Oke. Iya Pak, silakan Pak. Oh, jauh, harus pakai pengeras ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya ada menitipkan ada 2 poin utama. Dua poin di dalam kanal kita. Yang pertama adalah kita harus percaya dan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kedua adalah dalam keadaan bentuk apapun kita sedekah. Iya. Kondisinya mungkin kalau yang kita lihat saat ini orang sudah berusaha untuk percaya pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan kita. Tapi kita tidak bilang bahwa kita kan manusia biasa kan. Ada kalanya kita degradasi iman. Iya. Sehingga menjadi kepercayaan Allah kepada Allah Turun. akan diturun. Iya. Akibatnya mereka akan membina kepada maaf kepada yang lain. Iya. Oke. Media lain lah. Iya. Dukun apa sakit. Iya. Yang pertama. Ya. Yang kedua kaitan dengan sedekah. Iya. Kalau yang kita lihat saat ini keinginan untuk sedekah itu banyak sebenarnya, jujur. Iya. Tapi memang kalau yang mau saya lihat itu mereka lebih kepada view secara ekonomi. Jadi bukan secara keamanan, bukan secara konseptual. Kemudian memang itu kita sedekah itu kan dari konsep ekonomi. Tapi yang menjadi titik tolak sekarang ini bagaimana kita menggerakkan ekonomi kita agar kita menjadi sedekah. Seperti ibaratnya adalah telur dan ayam dulu kan gitu. Makanya kadang-kadang di situ yang menjadi rancu bagi kita. Itu gimana kan? Yang kedua Pak. Ya. Kenapa rancu tadi? Enggak sedekah kenapa tadi? Nah, jadi kalau misalnya kita mau sedekah nih, Ya. tapi kita masalahnya di perkuatan ekonomi kita
keadaan ekonomi kita. Iya. Oke. Gitu. Nah, Ya. itu gimana? Baik. Karena kan Ya. akan menjadi telur dengan ayam dulu masalah ini. Ya, Itu ya. juga. Baik. Pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, kita udah percaya gitu kan. Terus kemudian tapi naik turun ya. Ya selama kita manusia naik turun. Kita bukan malaikat. Kita juga bukan setan yang turun terus gitu kan. Kita juga bukan malaikat ya terus. Kita disebut manusia karena imannya naik dan turun. Lalu pertanyaan kan gini, bagaimana iman kita minimal stabil, syukur naik terus kan gitu kan? Pertanyaan kan begitu kan? Begini, Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, iman tadi naik turun. Kapan naik? Kalau dia taat kepada Allah, beribadah. Kapan turun? Kalau dia bermaksiat. Nah, secara motivasi sama seperti begini Pak. Pertanyaan orang sering bertanya kepada saya, Pak, bagaimana mengatasi kalau saya hadir di seminar Bapak atau ikut training, semangat saya menggebu gitu kan, ingin beramal, ingin kayak sekarang misalkan terus gitu. Tapi kalau udah turun sampai di rumah beberapa hari aja udah hilang sekali gitu kan. Sama iman juga begitu. Jadi iman adalah pupuknya ilmu Pak. Pupuknya iman adalah ilmu. Kita dikasih iman, syukuri, dipupuk dong dengan ilmu. Saya tanya, mohon maaf sekali, kurang lebih Bapak setelah mendengarkan materi ini, Bapak imannya terasa naik apa turun Pak? Naik. Kenapa? Baru mendengar ilmu. Nah, bagaimana mendapatkan ilmu ini pertanyaannya? Karena tahu dulu obatnya, yang membuat iman turun adalah tidak disirami dengan ilmu. Nah, pertanyaan bagaimana mendapatkan ilmu? Ada 5 Pak. Datang langsung seperti ini, Bapak langsung mendengarkan. Oh, saya sibuk sekali gitu kan. Bapak bisa membaca bukunya, maka beli buku Pak, biar dibaca ya, oke? Dibaca bukunya. Oh, saya nggak suka baca, Bapak dengar videonya Pak, nanti direkam. Oh, saya juga nggak ngedengar, udah nggak mau datang, nggak mau baca, males ngelihat video, yang dengerin aja Pak audionya. Terus kalau 4 nggak mau diapain ya? Ini datang ke majelis ilmu kurang tertarik, membaca kurang tertarik, melihat videonya kurang tertarik, kemudian apalagi mendengarkan juga kurang masih bisa Pak bergaul dengan orang-orang yang sudah menjadi apa ya, keimanannya bagus. Kalau sekarang kanal berkah udah menjadi kanal berkah, bergaul dengan dia, Bapak mau nggak mau akan ketularan. Syukur-syukur 5 resep. Ya hadiri pertemuannya, ya baca bukunya, dengarkan, lihat videonya, dengarkan audionya, Bapak bergaul dengan pelakunya. Itu Pak. Nah, yang masalah 5-5-nya nggak diambil. Ingin Bapak imannya kuat. Sama dengan Pak, saya punya pohon durian Pak, dari 150 tinggal 80 Pak. Kenapa? Sebagian tidak terurus, nggak dipupuk dan sebagainya. Namanya anak-anak yang ngurus. Bapak punya tanaman bagus bibitnya Pak, tapi Bapak nggak sirami. Walaupun dia tanahnya subur, bibitnya bagus, Bapak nggak sirami, wassalam Pak. Jadi syukuri dulu kita punya iman. Agar iman kita subur, maka Bapak lakukan apa tadi? Sirami dengan ilmu, dan mendapatkan ilmu dengan 5 tadi Pak. Itu ya, insya Allah. Yang kedua, bagaimana dengan sedekah sedekah dalam keadaan pas-pasan di rumah. Pak, ini salamin Pak. Saya datang ke kiai saya waktu 2004 itu, nggak punya apa Pak, ini barang di rumah udah habis Pak, meja, kursi, kipas angin udah dijual Pak, anak saya udah nggak sekolah Pak. Bapak bisa bayangkan anak TK dikeluarkan dari TK-nya kan nggak bisa mampu bayar Pak. Kalau temannya main sepeda dia begini aja. Oh, hati mana, orang tua mana yang sebelumnya Sabtu tinggal milih hotel, kami karena saya masarin hotel waktu itu. Hari itu harus seperti itu Pak. Saya datang ke Pak Kiai minta doa sama minta apa yang saya lakukan. Di antaranya tahajud sudah Pak, puasa sudah, saya puasa Daud, apalagi sudah. Oh, ada satu lagi Mat, kamu sedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Saya bertanya kan, Pak Kiai, sedekah ya, sedekah. Kalau kamu ingin nyari uang ke sini nggak ada uang, kamu nyari solusi tidak ada, ini solusi dari Allah. Dia ngambil Quran surat 3 134, masih ingat? Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dara'i dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa hanya bertakwa ini yang bisa nolong kamu. Dengan takwa dikasih kali jalan keluar, dikasih rezeki tidak disangka-sangka, dimudahkan segala, sampai banyak. Di buku saya tulis sampai 2 bulan, 20 lebih tuh balasan bertakwa. Lalu cirinya Mat, ciri orang bertakwa itu dia mau bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau kamu nyari solusi, ini solusinya. Tapi kalau kamu nyari uang, bisa kamu pulang aja. Saya tertantang, buat apa datang ke kiai kalau nggak samina wa ta'na?
datang kemana-mana sudah, ke seminar sudah, nggak ada solusi. Saya harus dengan cara berbeda, saya ingin hasil berbeda, lakukan cara berbeda. Terus ditanya bagi, kamu ke sini naik apa? Naik angkot, terus pasti punya uang? Punya, kali 5.000. 5.000, bisa nggak kamu sekali 500 rupiah? Bisa nggak? Bisa. Kurangilah makan kamu, kurangin apa kesenangan kamu. Ambil, misalnya kamu 10.000, 500 jadi. 1.000 jadi kalau mampu, kalau nggak 100 pun jadi. Zaman itu masih bisa. Kalau sekarang kita megang 50.000, diambil 1.000 emang terasa Pak? Sedekah, yang penting sedekahnya itu Pak. Nah itulah saya praktekkan. Jadi begitu udah langsung saya ingat suruh ditanya ngajar ngaji nggak setelah keluar dari pesantren. Enggak, saya kerja begini begitu. Udah tahulah penyakitnya, kata pakai ini. Kamu nggak menolong agama lo, menolong agama lo akan ditolong. Udah saya mulai ngumpulin. Kadang mau ngajar siapa? Saya nggak ngerti. Ngajar anak-anak pemulung tadi. Nah udah gitu dia nggak mau ngaji pula. Kalau dikasih uang baru ngaji. Hari yang saya dapat dari connect truk yang ke seberapa, pokoknya tiap pagi Bapak tahu zaman itu ya, anak saya sudah 3, mau 4. Pagi-pagi saya taruh uang, kadang 10.000, 20.000, saya bilang begini sama istri saya, sayang ini uang untuk belanja hari ini, bebas mau beli apa saja, yang penting jangan lebih 20.000. Saking baiknya, bebas mau belanja apa aja, yang penting jangan lebih 20.000 kan, keren kan? Oh itu, oke. Nah saya ngasih ke pemulung itu, istri saya belum tahu Pak. Loh kalau tahu perang Badar Pak, di rumah dihemat-hemat gitu kan, tapi akhirnya tahu lama-lama kan, begitu udah panti gitu, udah pindah panti 3 kali di Seroja, saya ajak mau nggak mau kan, nah mulai tahu, saya terangkan, belum paham juga Pak, memang harus ada kenekatan Pak di sini Pak. Jadi Bapak mau takut sama siapa? Kalau masih takut sama istri Pak, jangan ngomong dulu Pak sarannya Pak, diam-diam jatahnya dikurangin Pak. Ini memang yang satu ini agak luar biasa penanganannya Pak. Jadi Bapak harus perlu membaca buku saya yang ke-9 dulu Pak, baru aman itu. Tapi intinya gitu Pak, jangan beralasan lagi ke ekonomi saya, dalam kondisi apapun masih bisa. Katakanlah sekarang udah nggak ada yang dimakan, Bapak bisa sedekah baju Bapak yang bekas lah, Bapak bisa sedekah tenaga kalau nggak ada uang. Intinya tetap bersedekah. Apa yang ingin sampaikan? Islam mengajarkan sikap mental dulu Pak, mental kaya. Gimana kaya kita mentalnya masih mental miskin, senangnya minta, pelit, itu mental miskin Pak. Islam mengajar mental kaya Pak, berbagi, menolong. Jadi yang dibangun ketika jatuh mental kayanya dulu Pak. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan kita sudah ringan ya Pak ya, insya Allah. Baik, karena waktu kita harus makan pagi. Terima kasih sudah nemenin saya. Mudah-mudahan kalau diberi waktu kita teruskan lagi, karena ini terus terang harus selesaikan hal berkah Pak. Minimal 4 pertemuan lah. Saya nggak mau nanti ketempuhan. Kalau udah belajar kanal berkah belum selesai, tanggung Kak. Kita kan baru mulai. Minimal 4 pertemuan, yang 4 SKS ya. Itu baru. Sampai nanti kita akan belajar bagaimana cara mulai. Nah, bagaimana cara mulai? Ini pertemuan yang keempat berikutnya. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran. Terima kasih. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah murni dari saya, yang benar hanya dari Allah. Urusan keluarga apa itu ya, yang salah-salah jangan diambil, yang datang dari Allah yang diambil. Kita tutup ngaji kita dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengah, kemudian yang ini yang dekat Pak Wim Paris itu Pak.
Bolanya itu Pak. Iya. Habis itu kan ada beberapa detek. Ya, monggo. Seksi sibuk ya.